Kadang orang itu berpikir Tuhan itu terlalu egois, Tuhan itu sombong karena Tuhan itu harus memaksa dia menyembah dia. Tidak ada. Kekristenan tidak pernah begitu. Ketika Adam dan Hawa diciptakan, apakah Adam dan Hawa dibilang sembahlah akulah Tuhan? Itu ajaran abad ke-7 itu. Tidak ada Adam dan Hawa diperintahkan tunduklah kau, sembahlah aku. Tidak ada. Karena Tuhan itu nggak gila sembahan. Dia menciptakan manusia itu untuk membagikan kasihnya. Jadi kalau ditanyakan, berarti Tuhanmu itu egois. Dia udah tahu kamu jatuh ke dalam dosa, tapi kenapa kamu tetap diciptakan? Ya saya tetap diciptakan. Karena itu kemauannya. Masalahnya kamu tanya sama dia, saya terciptanya ada atau tidaknya, itu menurut kemauan dia atau kemauan saya? Sebagai ciptaan dan juga pencipta. Kalau tadi kasusnya kita diciptakan dan Tuhan tahu bahwa kita akan jatuh dalam dosa, tapi dia tidak menyediakan solusi, itu jahat. Menurutmu jahat nggak kamu? Kalau kamu tahu suatu hari nanti rumahmu akan kebanjiran, tapi kamu menyediakan tembok-tembok besar sebagai mitigasi agar kamu tidak kebanjiran dan kamu tetap selamat. Jahat nggak kamu kepada rumahmu itu? Tidak. Jahat nggak kamu kepada kucingmu? Kamu beli kucing, kamu udah tahu kucing itu nanti bisa sakit dan kamu bisa melukai dia kalau kamu yang merawat. Jahat nggak kamu tetap mau memelihara dia, tapi menyediakan pengobatan dan kamu menyediakan sesuatu untuk kebaikan kucingmu itu. Jadi parameter kejahatan bagi orang ateis itu sama sekali tidak berlaku bagi kita yang teis, secara khusus orang-orang di dalam Kristus. Karena orang ateis itu tidak mengerti arti kejahatan itu apa. Kejahatan itu mereka definisikan sebagai apa akibatnya. Tapi kekristenan itu lebih jauh daripada itu penyebabnya. Penyebab kejahatan itu adalah dosa. Kalau mereka menyebut dosa itu adalah akibat, kita mengatakan dosa itu adalah sebab. Dosa itulah yang menyebabkan akibat. Dan mereka menilai dosa itu karena akibat. Jadi ketika kamu itu membunuh orang, itulah dosa. Itu pemikiran mereka. Kejahatan itu dipandang mereka seperti itu. Dalam iman kita, dosa itu yang mendorong kamu membunuh, itulah kejahatan itu. Jadi mereka tidak pernah jauh lebih berpikir dan lebih sempurna daripada orang Kristen. Jadi kalau kamu mengaku ateis, kamu terlalu bangga dengan ateismemu itu, kamu tidak pernah lebih unggul daripada orang-orang Kristen. Orang Kristen jauh lebih tinggi melampaui pemikiran dan hikmatmu sendiri. Jadi kalau mereka tanya kenapa Tuhan itu tetap menciptakan, dia sudah jatuh dalam dosa, pada saat yang sama dia berikan solusi. Kristus sendiri, dia tidak biarkan, dia kasih jalan untuk kamu bisa datang dan pulih kembali. Sama seperti ketika kamu pelihara kucing, kamu tahu suatu saat kamu akan menyakiti dia, dia akan sakit dan lari, tapi kamu mitigasi. Kamu beri solusi untuk berjaga-jaga karena kamu tidak tahu dan pengetahuanmu itu tidak tertentu. Tapi apakah kejahatanmu dipandang karena keinginanmu, karena kasihmu untuk memelihara kucing itu? Justru tidak. Kamu menyediakan solusi, kamu memelihara dia itu karena kasihmu. Sama seperti Allah tetap menciptakan kita, memelihara kita karena kasihnya. Dan kasihnya itu sempurna. Dia memberi solusi untuk menjaga kasihnya itu, yaitu Kristus yang menyelamatkan. Kecuali tadi Kristus itu tidak diberikan, maka dia itu memainkan kita. Jadi logika ateis itu tidak jalan. Mereka memandang itu terlalu sempit, primitif. Mereka mengaku sebagai yang paling logika, sebenarnya mereka paling tidak logika. Mereka tidak tahu apa itu ilmu yang logis, apa ilmu yang kontradiksi, apa ilmu yang suprarasional. Semua dicampur aduk semua. Jadi orang-orang ateis itu tidak pernah lebih unggul daripada kekristenan. Karena kekristenan sejak semula itu adalah pusat ilmu pengetahuan. Jadi kamu jangan minder dengan imanmu. Kristus adalah sang hikmat, dia adalah logos. Kalau orang-orang di dunia ini masih menganut prinsip logos-logosnya sendiri, Kristus adalah sang logos. Jadi kembali kepada kitab suci kalau kamu mau mengerti hikmat Yesus sesungguhnya. Itu bukan. Amin, amin. Sangat terberkati ya. Gitu ya.